Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imamul Mutakin dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan bank syariah. Sebelumnya, apa sih pembinaan itu? Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan bank dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek, di antaranya yang pertama, kelembagaan bank, kepemilikan bank, kepengurusan bank, dan kegiatan usaha bank. Kemudian, apa sih pengawasan bank itu? Pengawasan bank adalah merupakan proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Jadi jelas perbedaan pengawasan dan pembinaan. Yang pertama, pembinaan menitikberatkan pada regulasi, sedangkan fungsi pengawasan menitikberatkan pada supervision atau penyeliaan. Ada beberapa fungsi pembinaan dan pengawasan perbankan pada dasarnya merupakan tugas Bank Indonesia. Ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Kedudukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah atau DPS telah diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ia menjelaskan bahwa belum ada ruang yang cukup bagi DPS untuk bertugas. Ketentuan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kewenangan DPS dalam pengawasan perbankan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, jikalau ada perbankan yang mungkin menyeleweng dari syariat-syariat Islam, maka diingatkan. Kemudian, pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain mengenai aspek kelembagaan, kemudian kepemilikan, dan kepengurusan. Nah, pengawasan dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan kriteria tingkat kesehatan dari ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah. Yang kedua, memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank. Jadi, seluruh data ditelusuri. Yang ketiga, memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu. Jadi, jikalau ada transaksi yang mungkin tidak sehat, itu dianjurkan untuk diblokir. Kemudian yang keempat, menugaskan kantor akuntan publik dan pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan atas nama Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia menugaskan kantor akuntan publik untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang kelima, melakukan tindakan dalam rangka tidak lanjut pengawasan. Yang keenam, atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank syariah setelah Bank Syariah menyelesaikan seluruh kewajibannya. Jadi, Bank Indonesia berhak mencabut izin usaha jikalau Bank Syariah ini memang tidak bisa tertolong. Tetapi, seluruh kewajiban atau tunggakan harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, sedikit membahas tentang latar belakang OJK. OJK terbentuk pada tahun 1997. Pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter dan fiskal yang akhirnya memunculkan gagasan supaya Bank Indonesia cukup berkonsentrasi pada pengelolaan moneter dan Departemen Keuangan cukup mengurusi masalah fiskal. Maka dari itu muncul ide gagasan untuk membentuk OJK. Gagasan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah atau dikukuhkan dan disahkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pengawasan sektor jasa keuangan yang independen atau OJK. Kemudian ini adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka lingkup pengaturan dan pengawasan perbankan yang mencakup pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank sekarang merupakan tugas dan wewenang OJK. Jadi dari BI dilimpahkan ke OJK. Kemudian ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah juga merupakan salah satu tugas yang beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.